semuanya, pada topik ketiga ini kita akan membahas tentang teori dan filsafat pengembangan sumber daya manusia. Nah, menurut Yakin dan Rusdian 2025, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memandang karyawan sebagai aset strategis organisasi. Berbeda dengan manajemen personalia yang menekankan sistem dan administrasi, MSDM berfokus pada pengembangan potensi manusia untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Nah, pengembangan sumber daya manusia adalah hal penting dalam memperbaiki kualitas individu, organisasi, dan masyarakat secara terus-menerus. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin cepat, manusia kini tidak hanya dilihat sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai aset utama yang punya keahlian, kreativitas, serta kemampuan berpikir yang perlu terus dikembangkan. Teori serta filsafat pengembangan sumber daya manusia menjadi dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran manusia secara sistematis dan bermakna. Lalu ada teori dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam sumber daya manusia, teori digunakan untuk merancang pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kerja. Ada penerapannya. Yang pertama itu menjadi dasar penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, membantu menentukan kompetensi yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, mengarahkan metode pengembangan sumber daya manusia agar lebih efektif. Yang keempat, menjadi acuan dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Yang kelima, membantu menyesuaikan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang keenam, mengurangi kesalahan dalam pengambilan kebijakan sumber daya manusia. Ketujuh, menjamin pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara sistematis dan efisien. Fungsi dari teori ini dalam pengembangan sumber daya manusia digunakan sebagai pedoman dalam bertindak. Dalam sumber daya manusia juga, teori ini membantu merencanakan dan mengevaluasi pengembangan karyawan, di antaranya membantu memahami fenomena dan masalah sumber daya manusia, lalu menjadi dasar perencanaan pengembangan sumber daya manusia, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, juga menjadi alat analisis dan evaluasi program sumber daya manusia, dan mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan sumber daya manusia, menghubungkan konsep teori dan praktik di lapangan, serta melatih cara berpikir kritis dan sistematis dalam sumber daya manusia. Sementara, filsafat dalam pengembangan sumber daya manusia itu menekankan nilai-nilai seperti kemanusiaan, etika, keadilan, dan pemberdayaan, sehingga proses pengembangan tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Adapun definisi filsafat itu sendiri, yang pertama, filsafat sebagai kebijakan rasional. Nah, menurut James K. Lehman, filsafat adalah kebijakan logis dalam menghadapi persoalan hidup manusia seperti sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua ada filsafat sebagai sikap dan pandangan hidup. Nah, filsafat menjadi dasar sikap hidup agar manusia memiliki arah, keseimbangan diri, ketenangan, dan pengendalian diri. Filsafat dalam pengembangan sumber daya manusia juga merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan mengapa dan bagaimana manusia dikembangkan secara menyeluruh. HRD tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan produktivitas, tetapi juga pada pengembangan aspek intelektual, emosional, moral, dan sosial. Manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi dan martabat, sehingga pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mendukung pertumbuhan individu, organisasi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, dalam literatur internasional, HRD dipahami sebagai disiplin yang memiliki landasan filsafat kuat, sebagaimana dibahas dalam Human Resource Development Review atau HRDR. Secara umum, filsafat HRD dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, menekankan pengembangan individu dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, berorientasi pada kontribusi sumber daya manusia terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga, menekankan kemampuan kritis dan etis individu dalam menghadapi permasalahan kompleks di organisasi dan masyarakat. Adapun filsafat ilmu dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, filsafat ilmu memberikan landasan konseptual bagi manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam merancang kebijakan dan praktik pengelolaan manusia di organisasi. MSDM tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip filosofis seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebijakan yang membantu manajer memahami dampak keputusan manajemen terhadap kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi. Secara sistematis, filsafat ilmu mencakup teori pengetahuan atau epistemologi, teori nilai atau aksiologi, dan teori realistis yang menjadi dasar ilmiah dalam praktik manajemen modern. Adapun alasan mengapa teori dan filsafat menjadi dasar pengembangan sumber daya manusia, yaitu memberikan kerangka ilmiah dan sistematis dan menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia, menentukan nilai, tujuan, dan arah pengembangan, menghindari praktik sumber daya manusia yang acak dan tidak teratur, serta menjamin pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan beretika. Lalu adapun penerapan teori dan filsafat pengembangan sumber daya manusia itu, yang pertama ada di organisasi dan dunia kerja, yang kedua ada di lembaga pendidikan seperti formal dan
non formal, yang ketiga di masyarakat dan komunitas sosial, yang keempat di pemerintahan dan pembangunan nasional, yang kelima di pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Lalu ada landasan teoritis pengembangan sumber daya manusia. Nah, secara teoritis, pengembangan sumber daya manusia didukung oleh berbagai teori penting. Yang pertama ada Human Capital Theory, menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan kinerja individu maupun organisasi. Selain itu, teori pembelajaran orang dewasa menekankan pentingnya pengalaman, refleksi, dan penerapan langsung dalam proses belajar. Teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg juga berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja, keterlibatan, dan kinerja sumber daya manusia. Nah, yang terakhir adalah landasan filosofis pengembangan sumber daya manusia. Jadi, secara filosofis, pengembangan sumber daya manusia berlandaskan pandangan humanistik yang memandang bahwa sebagai individu yang memiliki potensi untuk berpikir, belajar, dan mengaktualisasikan diri, manusia tidak diposisikan sebagai alat produksi semata, tetapi juga sebagai aset strategis yang perlu dikembangkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan, pembelajaran berkelanjutan, serta pengembangan karakter agar potensi sumber daya manusia dapat berkembang secara optimal. Itu saja yang bisa kita bahas pada vlog kali ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya.